biasa tentunya. Haleluya. Tema kita bulan ini adalah Fulfill His Call atau penuhi panggilannya. Setiap orang harus memenuhi panggilan Tuhan untuk dirinya masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari Bapak dan Ibu, pada malam hari ini ketika kita datang di dalam rumah Tuhan, satu kerinduan kita dapat bertemu dengan Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima segala yang baik yang dari Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau baik buat setiap kami. Kami boleh ada pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu kami datang di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami rindu bersyukur kepada Engkau. Kami rindu memuji-muji Engkau. Kami rindu menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Bahkan di tempat kami berada Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, kami rindu ambil waktu kami Tuhan untuk datang, untuk bersyukur kepadamu Bapa. Kiranya telah dipenuhi dengan Roh Kudus, Engkau yang dapat berkata-kata di dalam bahasa roh. Mari kita berdoa di dalam bahasa roh. Kiranya sikiranya Engkau baik Tuhan. Kiranya sikiranya haleluya, haleluya. Kiranya sikiranya kurayala sikiranya Kiara shikiraya la ya 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 la Kiara shikiraya la ya la ya la ya la ya la Engkau baik Bapa, Engkau sungguh sangat baik. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kurayala shikirayala yala 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 yala. Haleluya. Kurayala sikira kala 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 kura sikira syanggala yala 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 yala. Kurayala sikira kala 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 kuru sikira syanggala yala yala yala. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sore hari ini ketika kami boleh datang, ketika kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, satu hal yang kami rindukan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, kami boleh memuji-muji Tuhan, karena tidak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan. Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Thank you Jesus.
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, kami selalu memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan kepada Tuhan, mau puji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau saja yang layak Tuhan, yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, Allah yang layak untuk menerima segala pujian, Allah yang layak untuk menerima sembah kita. Engkau saja yang layak Tuhan. Urayalah sikirayalah yalah yalah yalah. Urayalah sikirayalah yalah yalah. Dengan penuh sukacita kami memuji-muji Engkau Tuhan. Dengan penuh sukacita hati kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Tidak ada nama yang lain, nama yang dapat kami diselamatkan, nama yang oleh karena nama Yesus jiwa kami dapat dimenangkan. Haleluya. Urayalah sikirayalah yalah 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 yalah. Mari Bapak Ibu katakan kepada jiwamu, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia Allah yang telah menebus hidupmu dari lubang kubur, Dia Allah yang telah menyelamatkan engkau. Biarlah saya dan engkau pada malam hari ini mengangkat hatimu, mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Betapa Engkau baik Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan saya rindu Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Engkau saja yang layak Tuhan, layak untuk kami sembah, layak untuk kami tinggikan. Tidak ada nama yang lain. Thank you Jesus. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Sebab tidak dapat kami balas cinta-Mu, tidak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan, tidak dapat kami balas segala pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, rancangan dan rencana-Mu yang indah buat setiap kami. Tapi kami datang pada malam hari ini, kami rindu untuk menyembah kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan.
Ku sembah Kau, ku sembah Kau, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Sebab tak dapat kami balas tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya rindu kaum pria, kaum bapak di tempat ini, katakan lagu ini dari awal. Terjadi di dalam hidupku, Selalu ku berkata, berkata, Tuhan, Tuhan Yesus Kau baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, tetap ku berkata, mari kaum wanita, setiap ibu-ibu, setiap wanita di tempat ini katakan, yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Engkau baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih. tak dapat kami balas. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, angkat hatimu kepada Tuhan Yesus. sembah Kau, Beri penyembahan-Mu yang terbaik. dapat ku Tidak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kurayala shikira yala yala yala. Membalas Kiara yala sikira yala 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 yala. Kura sikira yala yala yala. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Musik saja denganku. Mari Bapak dan Ibu, biarlah sore hari ini ambil waktu untuk menyembah Bapa. Bapa yang tidak dapat kita balas cintanya, yang tidak dapat kita balas kasih-Nya. Mari berkata-kata dengan bahasa rohmu kepada Allah, bahasa yang hanya
oleh Allah saja. Bahasa rahasia antara engkau dan Allah. Engkau yang belum dapat berkata-kata dengan bahasa roh, katakan terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Allah. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah waktu-waktu ini adalah waktu yang menyenangkan akan hati Allah. Kurayala shikira kala kala kura shikira yala 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 kura shanggala yala 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 kiara shikira yala 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 yala. Kiara yala shikira yala kiara shikira yala 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 kuru shikira yala yala kiara yala shikira kala 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 kura shikira yala 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 kura yala shikira shanggala kala kura shikira yala yala. Betapa engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan kerinduanmu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yala sikira yala 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 yala. Jadikan hati kami tahir Tuhan. Jadikan hati kami ini bersih Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Adalah orang yang bersih tangan dan hatinya. Kiranya malam hari ini ketika Engkau menyelidiki hati kami, Engkau dapati kami boleh layak dan menyenangkan akan hati Tuhan. Sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami. Dengan penuh kerendahan hati kami datang Tuhan, karena Engkau memanggil kami bukan melakukan apa yang cemar, tapi Engkau memanggil kami untuk melakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Mari Allah, biarlah malam hari ini ketika mata kami tertuju kepadamu, ketika mata kami memandang kepada Tuhan, Engkau luruskan jalan-jalan bagi kami. Pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang belok, Tuhan Engkau luruskan kembali, supaya kami sampai kepada rencana Tuhan, supaya kami sampai kepada rancangan Tuhan, supaya kami sampai kepada panggilan-Mu Tuhan. Kiara yala shikira kala kala kura shikira yala yala kiara shikira kala kala kura syanggala. Mari Bapak dan Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan mata yang memandang kepada Tuhan pada saat ini, biarlah arah Roh Kudus Engkau berkarya di dalam kehidupan setiap kami, di dalam kedalaman hati kami yang paling dalam, di dalam relung-relung hati kami yang kosong. Engkau isi kami Tuhan dengan kasih, sehingga Tuhan pada malam hari ini kami
boleh memiliki keputusan yang baik di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk segala sesuatu, segala perkara yang boleh terjadi atas hidup kami. Biarlah kami senantiasa mata kami tertuju kepadamu, tidak memandang kepada hal yang lain, tidak memandang dengan keadaan kondisi yang ada, tapi kami tetap memandang hanya kepadamu ya Yesus. Ajar kami Tuhan benar-benar mau mempercayai Engkau sungguh-sungguh. Ajar kami punya iman yang teguh Tuhan, tetap berdiri di atas firman-Mu Tuhan. Secara manusia kami tidak akan pernah mampu, tapi kami tahu Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu bahwa segala perkara yang terjadi semua dalam kendali daripada-Mu, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Ini kami dengan segala keterbatasan kami mau menyerendahkan diri kami di hadapan Engkau, untuk Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan memampukan kami untuk berjalan terus dalam pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sudah layakkan kami untuk boleh menghadap akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan bagi kami untuk boleh menerima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan ini, tapi kami percaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Sorry saudara, saya ini flu. Saya bisa batuk, saya bisa pilek, aduh susah dah, hawanya tak karu-karuan. Oke, tapi puji Tuhan, saya tadi sampai ngomong, Tuhan kasih kekuatan saya Tuhan, Roh Kudus yang sembuhkan saya. Ya, saya percaya kita akan dimampukan oleh Roh Kudus, amin. Banyak yang berlibur ya. Sudah masuk peliburan? Oke. Tema bulan ini adalah di Filipi 3 ayat 14. Tapi saya tidak mau memulai dari yang 14. Saya memulainya dari yang ke-13. Tapi sebelumnya ke-13 juga, saya mau meringkas sedikit ya. Kita belajar. Saya percaya ini semua orang-orang sudah lama di dalam Tuhan. Ya, yang istilahnya kasarnya bukan Kristen anyaran lah, ya, bukan Kristen baru. Semua sudah dedengkot ini ya, istilahnya udah paham lah firman. Cuma saya sendiri kadang-kadang bingung, Tuhan, kalau diputer-puter itu kalau ngomong firman Tuhan, walaupun judulnya sama, mungkin diambil dari ini muter itu tok, betul ya Pak ya? Intinya apa sih? Intinya itu loh, kita itu harus dekat sama Tuhan. Wis itu dok, mengandalkan Roh Kudus. Iya Pak enggak? Ya Pak ya. Anybody home? Jangan kosong lagi, sepi, enggak ada suaranya. Betul enggak? Kalau ngambil suatu kesimpulan, kita ini ngikut Tuhan, ya wis ngikut gitu loh. Gak usah macem-macem, pokok nurut apa kata firman, selamat, wis gitu loh intinya. Tapi sing garem bulet itu kan dirinya kita sendiri. Ya, kakan pola gitu. Anak pola, bapak keprada. Saiki walik, bapak pola. Sak dunyo keprada. Ya lah, kejadian ngeri ya. Di situ kita bisa banyak bagian suatu yang positif dalam hidup kita. Hati-hati nek ngomong. Jagaan mulut. Ya tak viral kan? Mulai dari pagi saya sampai bosen ngeliat video itu. Ngeliat videonya Brownie. Saya minta Pak Mi ngasih fotonya Brownie. Mana Pak? Ada Pak? Sini Pak. Loh, lucu toh?
kesayangannya saya ini. Anjing pudel. Sebetulnya kalau diomongin, wah kayak pudel, seneng loh saudara, lucu kok, ya kan? Nah, ini pengasuhnya banyak di sini, semua seneng. Daripada diomongin kayak Mastiff, tahu Mastiff? Panggil Mastiff gitu, bukan Stefanus ya, bukan Stephen ya, Mastiff. Tahu Ami, lihatan Mastiff Ami. Daripada gitu, kan mending pudel. Iya enggak? Mau enggak dikasih ini? Ini masuk kategori anjing terjelek di dunia. Saya nyari kayak iseng, Pak Me sampai bingung. Kalau apa aku wis bawaan aja siapa tahu nanti buat juk. Ya kan? Hari-hari ini kita itu di wis Pak. Sing apik ae. Loh, dibikin dua. Perbedaannya. Ya kan? Gini loh. Kalau kita memang hidup di saya itu sampai jujur ya, begitu ngelihat ceritanya semua sampai apa yang terjadi sampai detik ini ya, terus nyangkut sana, nyangkut sini, kesabet semua saudara. Saya mikir itulah kalau orang mungkin tidak di dalam Kristus, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, maka 9 buah roh itu tidak muncul sama sekali dalam hidupnya, terutama penguasaan diri. Ngeri loh ya. Kalau kita dalam suatu kondisi, makanya ya, dalam kondisi emosi, jangan sekali-sekali ngambil keputusan. Dalam kita suatu tindak emosi yang memuncak, lebih baik diem. Wis. Jangan melakukan apapun. Karena apapun tindakan kita pasti akan salah dalam kondisi emosi. Oh, namanya emosi kok tidak bisa terkontrol, ya itu salahmu. Kalau kamu di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kamu pasti bisa kontrol emosimu. Dan itu adalah keharusan. Bukan iso, ndak, harus bisa. Karena semua saya ngelihat semua ini kan sudah penuh dengan Roh Kudus. Berarti harusnya buah roh itu muncul di setiap kita. Gitu loh. Kok jadi ke sini? Oke, itu sedikit. Nah, latar belakang surat Filipi setelah saya baca, semua saya perhatikan, saya lihat ya, saya kira jujur ya, tak pikir saya itu minggu lalu loh. Ternyata minggu lalu Bu Foni kan, ya kan? Tak pikir saya minggu lalu, jadi saya persiapannya sudah sebelumnya lagi. Ini tadi tak ringkes. Surat Filipi itu latar belakangnya secara keseluruhan, kita baca semua apa? Saudara bisa baca ya surat Filipi secara keseluruhan. Itu latar belakangnya itu untuk menyelesaikan berbagai persoalan kecil dan pertentangan dalam gereja. Itu sebetulnya ringkesan dari surat Filipi. Ya, Paulus beri surat ke Filipi tujuannya apa? Untuk menyelesaikan berbagai persoalan kecil, tetapi digede-gede dibesar-besarkan. Terus masalah, terutama di dalam masalah apa? Masalah keputusasaan dari jemaat di Filipi, karena Paulus itu lama sekali di penjara. Mereka jadi putus asa. Iki betul loh. Kalau orang misalnya, saya bisa membayangkan. Kalau saya pada saat saya membaca ini, saya merenungkan, ya apa sih sikapnya orang Filipi ini terhadap Paulus? Kalau kita punya pemimpin kita di penjara lama dengan tuduhan yang macam-macam, kira-kira kita ini gentar enggak lama-lama? Gentar, saudara. Lama-lama kita juga merasa gini, iki bebas apa enggak ya? Iki akhirnya sing bener apa salah sih? Betul enggak? Pasti ada keraguan-keraguan gitu. Ya, Paulus akhirnya memberikan surat terus kepada di jemaat di Filipi supaya tidak ada keputusasaan mereka terhadap kondisinya dia, terutama itu, kemudian keputusasaan dalam pengiringan kepada Tuhan. Yang seakan-akan ngiring Tuhan iki kok cek angele, kok cek susah gitu. Ya. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ada perpecahan di antara jemaat di Filipi. Ya, saya dengan mendiskreditkan
Ternyata yang bikin masalah siapa? Ada kata-katanya, woman always make many problem. Tahu bahasa Inggrisnya? Wanita itu selalu bikin masalah. Ternyata yang di Filipi itu terjadi perpecahan antara dua wanita. Gegeran. Itu di Filipi 4, ya bacaan. Namanya Oedia dan Sintike. Filipi 4 ayat 2. Saya baru tahu ternyata itu cewek. Gitu loh. Woman always make many problem. Gegeran tok wong loroi. Karena satu merasa aku iki wis pinter, satu ini merasa aku tuh punya pendapat yang kayak gini, geger dewi. Itu diselesaikan oleh Paulus. Digede-gede no, Paulus ngomong iki persoalan cilik kok. Ya, kalau ada lagu woman always make many problem, tapi ada kata-kata lain, no woman no cry. Ya, lagu ini Pak Yanto. No woman no cry. Ya, itu tidak ada wanita, tidak ada tangisan. Terus kemudian yang ketiga masalahnya apa? Ancaman ketidaksetiaan. Karena ada penganut agama Yahudi yang berpaut kepada Taurat dan orang-orang yang berpikiran duniawi. Orang-orang yang berpikiran duniawi itu tuh apa? Sifatnya transaksional kepada Tuhan. Bukan melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka itu adalah anugerah. Gitu loh. Paham ya? Itu ada 3. Nah, Paulus menyebut bahwa persoalan-persoalan itu adalah persoalan kecil. Nggak usah digede-gede, no. Semua jemaat, jadi kalau misalnya di dalam jemaat, mungkin jemaat kita ada masalah-masalah kayak gitu, itu bukan barang baru. Sejak zaman Paulus Filipi itu sudah terjadi gitu loh. Masalahnya kita harus selesaikan semua itu dengan baik, bukan cuma sekedar selesai, tapi kedewasaan dari jemaat ini sangat penting. Untuk apa? Untuk mengerti pengiringan akan Tuhan, pengiringan kepada Tuhan itu jangan sampai dihambat dengan hal-hal yang kayak gini. Paham ya? Yang kerocok-kerocok masalah cilik-cilik loh. Jangan sampai menghambat pertumbuhan kedewasaan rohani kalian kepada Tuhan. Makanya Paulus mengatakan di Filipi 3 betul ya? Filipi 3 ayat 13 dikatakan apa? Aku Filipi 3:13 aku enggak ketok sekarang buruk saya. Aduh. Bentar. Mana? Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudaraku, ya, ini saya nanti akan jawab sedikit lagi. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku ini telah menangkapnya, tapi yang kulakukan adalah bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sampai di situ dulu. Jadi maksudnya Paulus itu gini loh. Kita tahu toh, Paulus itu orang yang kayak apa. Sebenarnya kita baca yang 12-nya. Ya sebentar, 12 saya balik lagi juga sedikit. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, pada waktu saya baca ini, aku itu saya merasa ya, gak ono sak pucuke kukune Paulus rasane. Jenteke Paulus. Karena apa? Kita tahu Paulus itu siapa? Paulus itu seorang Yahudi dari suku Benyamin. Saudara bisa baca nanti di Filipi. Semua ada. Ibrani asli. Budayanya budaya Yunani, tapi dia istimewa. Dia punya warga negara Romawi. Makanya pada waktu di Kisah Rasul, kan ada cerita toh, Paulus yang mau ditangkap. Pada waktu mereka nangkap, Paulus ngomong, "Hei, aku warga negara Romawi loh."
Langsung mereka wedi tuh. Wih, salah nangkep ini. Nah, itu ada keistimewaan karena waktu itu Israel dijajah Romawi. Murid dari Gamaliel. Dia juga bagian dari Sanhedrin, anggota DPR lah kasarannya kayak gitu. Seorang Farisi yang taat dengan segala ketentuan apa yang ada di Taurat, dia melakukannya dengan taat, ya. Terus dia Farisi yang aliran keras. Bahkan dia ngomong sendiri di Filipi 3 ayat 4-6 itu dikatakan gini, aku ini loh disunat pada hari yang ke-8, taat dalam mentaati hukum Taurat. Kalau ngomong mentaat dalam hukum Taurat, padahal hukum Taurat ada tulisan apa? Jangan membunuh, betul ya? Salah satunya. Tapi dia kok bunuh? Berarti dia juga bukan orang yang taat. Saya menyimpulkan sendiri itu. Tapi di luar itu semua, orang sekelas Paulus yang sudah punya predikat kayak gitu aja, dia ngomong, aku ini loh tidak menganggap bahwa aku ini sudah kenal Kristus sungguh-sungguh. Paham loh maksud saya? Orang sekelas dia yang betul-betul sudah dipanggil oleh Kristus sendiri, itu bisa ngomong, aku ini durung kenal Yesus secara sungguh-sungguh, secara keseluruhan itu maksudnya. Apalagi Dewi. Maksud saya itu di situ. Paulus pada waktu tahu tuh pertobatannya Paulus sebelum jadi Paulus, dia namanya Saulus, ya kan? Kita bisa lihat dah, Kisah Rasul 9 ayat 15 sampai 16. Ya, kita feedback ke belakang dulu ya. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-15. Waktu itu Saulus berjalan ya ke Damsyik, terus kemudian ada Tuhan sinar datang, lihat sampai kudanya semua jadi buta, cuma mendengar suara aja. Terus Pak Saulus tanya, siapa kamu? Aku Yesus yang engkau aniaya. Kan intinya gitu. Terus kemudian Saulus buta, dia ditaruh di rumahnya siapa itu ya? Salah satu orang di sana, Tuhan memberi perintah kepada Ananias, seorang imam. Dikatakan Ananias sampai di gini, ayat yang 15. Firman Tuhan kepadanya, pada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri, Yesus, akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Kira-kira kalau Tuhan datang ke Pak Riyadi, Pak Riyadi, kamu ikut aku, tak bawa ke terpencil pulau yang tidak ada semua serba terbatas, adanya manusia makan manusia, gitu, kanibal. Kamu akan menderita di sana, digepui, tapi tenang aja, kamu memberitakan namaku. Kira-kira gelem enggak, Pak? Kira-kira mikir, Tuhan, nggak ada yang lain, Pak. Ya kan? Tapi Paulus ini sudah ngerti bahwa dia akan melalui itu, akan mengalami itu. Dengan segala predikatnya yang kayak gitu, dia punya satu, saya hebatnya saya belajar apa? Kerendahan hati. Dia taat, mau apa katanya Tuhan, wis aku nurut. Dia tahu loh, Tuhan kan sudah ngomong, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Berarti uripe iku selama perjalanan kehidupannya gak mungkin seneng. Dan terbukti kan, dia di penjara, disiksa, digigit ular, betul ya? Terus macam-macam yang penderitaan yang dialami. Tapi saya melihat kerendahan hatinya Paulus, sampai dia juga di sidang di mana ya, saya lupa, sampai dia katakan, di antara semua orang yang hadir ini orang yang berdosa, aku yang paling berdosa.
menunjukkan betapa rendah hatinya dia. Betapa dia menaruh semua nama Saulus yang artinya menara, sesuatu yang tinggi, itu direndahkan oleh Tuhan. Dia merendahkan dirinya untuk disebut menjadi namanya Paulus, yang artinya burung kecil. Aku ngomong emprit. Ada yang namanya Paulus di sini? Tidak ada ya? Puji Tuhan. Oh, di rumahnya. Emprit. Burung kecil artinya. Dari menara yang besar, dia harus mengakui predikatnya menjadi burung yang kecil. Tapi dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah, makanya dengan kerendahan hatinya itu, balik kepada Filipi, dikatakan Filipi 3 ayat yang ke-13, aku tidak menganggap aku sudah menangkapnya, tapi apa yang kita lakukan? Apa yang aku lakukan, katanya Paulus, aku melupakan yang di belakangku. Ayo, kita kalau mau mengejar namanya panggilan surgawi, mau tertuju kepada Yesus, satu kerendahan hati kita penting, harus kita lakukan ketaatan. Kemudian apa? Ojo wis lali nola sing belakang itu. Apa sing ngurusi hal-hal yang kecil seperti tadi saya sebutkan loh, permasalahan di Filipi. Ngapain? Aku gak terima, Pak, disender wong aku ngene, dilokno ngene-ngene. Alah, dilokno ae lho ndak kalong. Dilokno pudel ae lho, ana pudel apik sih timbang mastif tadi. Ya toh? Gitu loh. Kalau aku loh Pak, apa aku difitnah ini? Aduh, difitnah loh. Siapa sih yang tidak pernah difitnah? Saya aja pernah difitnah kok macam-macam. Adalah fitnah itu lebih kejam fitness timbang fitnah. Fitness itu makso. Fitnah landa. Ambil sisi-sisi positifnya semua gitu. Sehingga Paulus mengatakan, aku ngelupakno yang di belakangku. Wis gak tak urus wis. Orang ngomong apa, ngilok apa, terserah. Tapi Paulus mengatakan apa? Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara kalau sudah tahu di depan saudara ini ada hadiah gede, nilainya luar biasa, kira-kira nek misalnya di sini tak rusui, aja Pak Aryadi, itu ada hadiah besar Pak. Ini Pak Aryadi mau lari ke sana. Aku ngomong, par, paling ini kore, waduh, ngono toh, betul enggak? Tapi coba kalau Pak Aryadi lari ke sini terus, par, saya manggil, apa Pak? Oh iya, ngomong, jajan sih Pak. Kapan sampai? Makanya Paulus mengatakan semua persoalan ini masalah kecil. Saya jadi mikir, iya, kenapa kita selalu ribut dengan diri kita sendiri membesarkan hal-hal yang kecil jadi besar? Bojoku iki gak kena dikandani Pak. Tapi sik krungu ndak? Ya krungu tapi ndak dilakokno. Lumayan timbang dibudek. Iya toh? Mau punya suami butuli. Gak toh? Wis salah, aja gegeran. Buat apa? Gitu loh. Saya pernah ngomong di KPK kalau nggak salah. Saya ini dulu orangnya kan nggak suka kora-kora. Aku naik kora-kora itu jijik ini, terus terang aja. Jadi kadang-kadang di rumah itu pembantu datangnya kan 2 hari sekali. Kadang itu sampai numpuk di tempat cucian karena ineke capek, wis besok aja. Gitu. Tapi aku ben-ben lewat di dapur kan nggak enak saudara. Ngeliat mangkok, gelas, kan nggak enak. Suwe-suwe saya punya Tuhan ya apa ya? Terus kan ngomong gini, hei, iki omane sopo sih? Iki omamu apa omahe tonggo? Iku lho barang-barangmu apa barang-barangnya tonggo? Ya barang saya, ya rumah saya. Ya apa ngele cucian? Oh ya cuci.
Tapi tanganku, habis tanganmu kotor bau kan kamu bisa cuci tangan. Iya ya. Lah kenapa harus tak ributi gitu loh. Akhirnya sekarang saya hobi cuci kora-kora. Jangan nyuruh saya ya. Di rumah saya, pokoknya kalau dia pergi pagi ini, saya ngeliat di dapur, wah ada cucian, tak cuci wis. Dengan sukacita. Karena saya merasa ini punya saya kok. Bukan punya orang lain. Kalaupun Ineke ndak mau ngerjakan, otot-ototan gitu ya. Dia tidak kerja, aku tidak kerja. Meda diopo mahku. Betul tidak? Dia ngamuk, aku tidak mau, aku kerja, aku tidak mau kora-kora, capek aku. Terus masa saya ngomong gini, wah tak omel-omeli, tapi tetap tak kerja no. Rugi loh aku ngomel. Bener tak? Ya sudah kerjakan. Di situ loh Paulus ngomong, itu kan kehidupan sehari-hari ya, kita ya. Hal-hal kecil yang selalu kita besar-besarkan sehingga menghambat pertumbuhan kita untuk maju kepada Yesus. Apalagi kekhawatiran. Apa sih dikhawatirno? Dulu ini kita di bulan November, ya kan? Sebentar lagi Desember, terus 2025. Ingat enggak kira-kira bulan November 2023? Kira-kira firman Tuhannya tentang apa? Tentang apa? Apa yang terjadi di 2024? Betul loh? Ya. Nanti ada pemilihan umum. Aduh, kita berdoa supaya tidak terjadi kekacauan di berita-berita. Nanti akan begini. Nanti kasus 98 bisa terulang lagi. Nanti begini. Betul enggak? Saya kita untuk November bisa ngelewati enggak kita? Bisa toh? Berarti ketakutan yang dibangun tahun 2023 kira-kira 2024 akan mengalami ketakutan begini-gini. Kita bisa ngelewati enggak? Bisa. Apa yang kita khawatirkan terjadi? Tidak. Rugi enggak? Mikir di sing elek. Rugi. Makanya Paulus ngajarin kita, aku melupakan semua yang ada di belakangku, aku berlari kepada tujuan, fokus sama Tuhan. Nggak gampang memang, banyak godaan kayak tadi, tiba-tiba, Pak Yusak, aduh, sana sini, yowis kene sik wis. Ternyata di sini lama, mampir gitu, nggak fokus. Padahal Paulus mengatakan apa? Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Kita kan sudah dapat hadiah ini. Kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan yang bisa memenangkan jiwa-jiwa, banyak ada mahkota apalagi. Kita sudah tersedia di sini. Keselamatan kita ini sudah dijamin. Kehidupan kekal kita sudah ada. Lah mosok kita mau mampir ke sini dulu, ini ketinggalan. Repot toh. Terus saya menyadari, iyo selama ini aku salah. Ngapain aku ngurusin yang ini? Karena pada saat kita fokus kepada Tuhan, seperti prajurit yang berperang kepada Tuhan di medan perang, dia mengatakan apa? Engkau seorang prajurit tidak memusingkan apa yang di dalam keluarganya dan lain-lainnya karena sudah di cover oleh komandannya. Di sini ada yang suaminya prajurit, ada ya? Kita punya anggota ya. Pada waktu dia perang kira-kira bojone kelaparan enggak? Rasanya enggak. Disuplai toh oleh angkatannya. Betul enggak? Betul ya, Pak ya? Rasanya betul deh. Apalagi Tuhan. Kita berperang, kita maju, kita ngikut Tuhan, Tuhan sudah jamin semuanya. Tuhan bukan jamin masa lalu kita tok, masa sekarang dan masa yang akan datang. Penebusan Tuhan di kayu salib Yesus itu berlaku bukan cuma hari ini, tapi untuk seterusnya. Nah, terus ngapain kita pusing gitu loh? Saya mikir, iya, gobloknya Dewi, bener gak? Karena kita merasa bahwa kita sudah superior.
Kita merasa kita sudah tahu semuanya tentang firman. Sehingga kita tidak ada kerendahan hati di dalam hidup kita. Kita selalu memakai pikiran kita, pikiran-pikiran yang dicekoi hal-hal yang di dunia. Bukan pakai pikiran Kristus. Kalau kita pakai pikiran Kristus, Roma 12 ya toh, bahwa akal budi kita diperbarui dari hari ke hari. Dengan apa? Dengan firman yang kita masukkan terus dalam hidup kita. Firman ini Alkitab itu adalah pikiran Kristus. Kalau kita punya pikiran Kristus, maka semuanya itu sudah tidak berlaku, kayak Paulus katakan. Makanya Tuhan mengatakan di Filipi berapa ya? Filipi 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Berarti apa? Sudah tidak usah mikir kesusahan. Karena pada saat kita menuju kepada Kristus, pandangan kita, sukacita itu sudah dipenuhkan kepada kita. Amin. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti apa? Memang ada hambatan, tapi Tuhan beri kekuatan kita untuk menghadapi itu. Nggak usah bingung, kuat nggak aku yo, iso gak yo, gak peduli. Karena pandangan kita hanya kepada Yesus, Tuhan memberi kekuatan pada kita. Terus 7 dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara apa? Hati dan pikiranmu. Damai sejahteranya Allah loh. Kene puyeng, aduh Tuhan iki ya apa yo, galau kene. Tapi kalau kita memandang terus kepada Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara apa? Hati dan pikiran kita. Supaya apa? Pikiran kita tetap damai, tetap tertuju kepada Kristus. Dan terakhir saudara-saudara, 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi akhirnya saudara cari uang, terus apa lagi? Cari jodoh, terus apa lagi? Itu pikirkanlah semua itu. Ndai. Ternyata yang dipikirkan sesuatu yang bersifat kekal. Amin. Kita tidak usah mikir yang jasmani. Saya kemarin sampai ngomong sama Viken waktu di mana? Saya berkunjung ke tokonya. Saya ngomong, setiap pagi, saya mau akhiri tidak lama. Setiap pagi papi saya mau belajar dari papi saya. Papi saya umur 94 tahun di desa di Lumajang. Setiap pagi kurang lebih sekitar jam 3, antar jam 3 sampai jam 4, beliau selalu mengirimi voice berdoa untuk anak-anaknya, cucunya, cicitnya, semua didoain satu-satu, bahkan sampai mertua didoain semua ya. Terus dia cuma ngomong gini, Yusak, dia nyanyikan sebuah lagu. Pokoknya kalau ada masalah, ada apapun, kamu nyanyi lagu ini. Lagu ini lagu lama saudara. Di gereja saya lama. Nih. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Tahu enggak lagu ini? Pemain keyboard tahu enggak? Udah dong nih. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pak Slamet di saya. Pandang terus kepada Yesus, hati gembira. Papiku loh nyanyi no itu. Sampai tak pikir sederhana kalimatnya. Tapi kalimatnya itu ngomong apa? Pokoknya dalam keadaan apapun,
pandang Yesus. Terus pandang terus kepadanya, jangan menoleh ke belakang. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Wes, ayo renung no kata-katanya. Dalam. Ngapain kita harus memandang salahnya orang lain? Kita juga bukan orang kebenaran. Betul? Kita juga bukan orang yang sempurna. Kita masih punya kelemahan. Jadi tidak perlu menghakimi orang lain, tidak perlu lihat salahnya orang, tidak perlu cari-cari salahnya orang. Pandang saja kepada Yesus. Dia yang akan menyempurnakan kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan rancangan Allah yang awal. Apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Role modelnya sudah ada, Yesus Kristus. Tuhan mau, Allah Bapa mau membentuk kita untuk menjadi seperti role modelnya. Makanya dikatakan di firman, Yesus dijadikan sulung di antara saudara-saudaranya. Dan kitalah saudara-saudaranya. Amin. Wes, ayo, tim musik. Genapi firman Tuhan dengan kita berkomitmen di hidup kita. Tuhan, apapun yang terjadi di hidupku, aku cuma mau mandangkan Engkau. Aku tidak mau mandang sing lain. Orang mau ngomong apa, model apa, wis biarno. Gak usah ngurus. Keyboardnya siapa? Kamu. Viken katanya ada lagu, satu lagu apa? Enggak jadi. Kan jadi lagu. Belajar laguku bisa kamu. Lagunya zaman old tadi. Yang mana? Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Daniel guyu aku. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka, dengan bersuka. Pandang terus kepada Yesus, hati gembira, pinter. Pandang saja kepada Yesus, Dia penuh cinta, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pindah pada kita. Kata-kata terakhirnya salah. Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada dengan bersuka. Pandang terus kepada Yesus, hati gembira. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Mari kita pagi berdiri. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati
Yesus, Dia yang ku cinta. Amin. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Amin. Tuhan, terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendapatkan satu pesan yang sederhana, namun kami boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau dalam setiap kehidupan kami mau tuh bukan sekedar kami mendengar firman, tetapi kami mau menjadi pelaku firman. Kami mau menjadi bagian menggenapi setiap rencana-Mu, panggilan Allah dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Engkau memanggil kami, menetapkan kami, memilih kami untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih, kami berdoa memberkati Bapak Yusak di dalam setiap kehidupan, pelayanan, dalam setiap usaha pekerjaan bisnis, semua yang dikerjakan bersama dengan Ibu Ineke. Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa memakai jadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa, bagi nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa malam hari ini Tuhan Yesus, buat setiap pergumulan kami yang datang dalam setiap persoalan kami, baik kami yang juga mendengar siaran ini, kami beribadah secara online, kami berdoa bagi semua yang sakit, semua yang menderita, semua yang mengalami kekurangan, bahkan semua yang mengalami persoalan dalam pekerjaan, dalam keluarga, hubungan anak dan orang tua, hubungan istri dan suami yang kurang baik. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan saat hidup kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya malam hari ini kami mengakhiri ibadah doa lawatan kami. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat kami mengangkat tangan Tuhan menurunkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Setiap persoalan kami diselesaikan Tuhan. Bahkan semua usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Bahkan semua studi kami, bahkan seluruh hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terimalah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama. Kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya.